Kenapa kamu harus beli produk smart home seperti Bardi, Arbit, atau lainnya untuk membuat rumah kamu lebih pintar dengan aplikasi Google Home dan Google Nest Mini atau Amazon Echo atau Apple HomePod di iOS dan Android? Google, selamat pagi. Halo Ahmad, sekarang pukul 7:07. Saat ini suhu di kota Bekasi 27 derajat dan sebagian besar berawan. Hari ini akan badai petir, dengan suhu tertinggi 31 derajat dan terendah 24 Jumlah titik di derajat. kota Cirebon Ada terendam satu banjir agenda untuk hari ini. dan lebat selama Anda beberapa mengakhiri jam ini acara membuat berjudul sungai-sungai Dia kecil Maha. di sekitar Hari kota ini Cirebon saya tidak senang lagi mampu sekali. menampung air. Saya baca-baca Hingga bahasa menyebabkan daerah yang sungai banyak meluap artinya di ke Indonesia, permukiman sangat menarik. Semoga semua urusan hari ini lancar. Buat lu yang masih bingung atau cari tahu apa itu smart home dan otomasinya, atau gimana caranya dan apa yang diperluin untuk membuat smart home, lu harus lihat video ini sampai habis. Smart home atau rumah pintar adalah sebuah sistem dengan pemanfaatan IoT atau Internet of Things. Penggunaan teknologi smart home IoT sendiri sekarang ini lagi tren di bidang properti. Banyak orang yang mau menggunakan produk smart home pada rumahnya untuk menambah kenyamanan dan kepraktisan dalam pengoperasian rumah. Rumah yang sudah menggunakan teknologi ini membuat kita sebagai penghuninya dapat mengatur pengoperasian rumah hanya dengan melalui satu perangkat kecil atau melalui smartphone. Bahkan kita dapat mengoperasikan rumah dari jarak jauh dimanapun kita berada. Seperti menyalakan lampu, AC, hingga mengunci pintu dapat dilakukan dengan mudah dan dari mana saja. Selain menambah kenyamanan dan kemudahan, teknologi smart home dapat menghemat listrik rumah. Kok bisa? Lebih hemat ya? Ya karena dengan produk smart home kita bisa mengatur jadwal kapan perangkat elektronik seperti lampu dan AC hidup dan kapan harus mati secara otomatis. Jadi nggak ada lagi cerita kita lupa mematikan lampu atau AC yang mengakibatkan boros listrik. Keamanan rumah pun jadi lebih aman dengan adanya CCTV dan smart door lock yang keduanya bisa diatur hanya melalui smartphone. Kita bisa memonitor kondisi rumah dan mengunci pintu dari mana saja. Untuk aplikasi smart home sendiri, walau gua kebanyakan pakai produknya Apple, tapi lebih cocok dan nyaman menggunakan sistemnya Google, yaitu Google Home, dibandingkan dengan home-nya Apple. Karena seperti kita semua tahu, masalah AI atau Artificial Intelligence, platformnya open, semua brand perangkat smart home bisa, dan digital assistant yang paling jago yang saat ini ya hanya Google. Kalau Apple atau Amazon itu masih terbatas hanya device yang mereka support saja. Tetapi untuk Apple sebentar lagi berubah karena sudah mulai mendukung Matter. Sebelum pembahasan lebih lengkap, lu bisa cek chapters-nya di bawah ini buat pergi ke konten yang lu perluin. Untuk membuat sebuah smart home, ada 6 hal yang lu perluin. Selain perangkat smart home-nya sendiri ya, seperti lampu, CCTV, atau door lock-nya. Dan perlu diingat kalau beli perangkat smart home itu pastikan support assistant seperti ini. Works with Google Assistant atau Apple Siri dan Amazon Alexa. 1. Internet. Tanpa internet, perangkat smart home nggak bisa online atau connect ke HP kita dan sebaliknya. HP kita juga harus connect ke internet ya. 2. Wi-Fi. Perangkat smart home semua harus connect ke Wi-Fi ya. Walau ada sebagian yang hanya menggunakan Bluetooth, jadi harus ada jaringan Wi-Fi. Untuk pengaturan jadwal on dan off, seperti nyala mati lampu otomatis yang sudah disetting di aplikasi atau dijadwalin, nggak perlu lagi connect jaringan Wi-Fi atau internet lagi, karena dia ikut jadwal yang sudah ada di setting. Walau offline, dia tetap bisa dioperasikan. 3. Aplikasi smart home ini ada banyak tergantung brandnya. 4. Aplikasi shortcut. Ini khusus di iOS atau Apple agar bisa pakai smart assistant-nya yaitu Siri. 5. Aplikasi Google Home. Android dan iOS juga bisa. 6. Home Hub. Ini device smart voice assistant untuk di rumah agar perintah-perintah kita lebih cepat diprosesnya. Bisa Google Nest dan Amazon Echo. Ini untuk iOS dan Android bisa, dan HomePod atau iPad untuk iOS. Tanpa Home Hub, seperti Google Nest Mini, juga tetap bisa diperintah menggunakan handphone lewat OK Google atau Hey Siri. Aplikasi perangkat smart home. Untuk mengkoneksikan sebuah perangkat smart home dan mengendalikannya, lu butuh sebuah aplikasi. Aplikasi ini nantinya akan menjadi remote dan juga pusat pengendalian dari perangkat smart home.
Aplikasi yang populer adalah Smart Life dari Tuya Smart. Aplikasi ini merupakan global IoT platform service provider. Hampir semua smart home device pasti bisa dikoneksikan dan dikendalikan dengan aplikasi ini, khususnya produk yang dari Tiongkok atau Cina. Dan beberapa aplikasi seperti Body Smart Home dan Xiaomi Home base-nya ini dibuat dari Smart Life. Tapi ada juga beberapa brand yang memiliki aplikasinya sendiri, seperti Philips dengan Wish-nya, Samsung dengan SmartThings, LG dengan LG Think, dan lainnya. Di sini gue pakai aplikasinya Bardi dan Wish, karena perangkat yang gue punya itu brandnya Bardi dan beberapa lampu Philips. Untuk aplikasi lain itu dasarnya sama aja, untuk pairing dan control device smart home-nya. Paling beda user interface atau UX-nya aja. Untuk beberapa mesin elektronik yang sudah ada IoT-nya itu, kayak mesin cuci gua ini pakai LG dan air dryer pakai Philips, itu gua nggak konekin ke hub-nya atau Google Home karena aplikasinya sendiri seperti LG Think dan Philips NutriU nggak terlalu otomasi. Untuk aplikasi Bardi ini gua konekin untuk perangkat yang pertama itu wall switch atau saklar lampu buat lampu kamar dan teras. 2. Light bulb buat kamar dan ruang tamu. 3. Portable plug atau colokan listrik atau steker untuk pompa dorong, charger HP, dan kipas. 4. IR remote 12 meter untuk TV kamar, AC ruang keluarga, dan kipas. Kelima, CCTV. Untuk aplikasi Wish, gue konekin ke lampu kamar dan lampu ruang keluarga. Smart Door Lock gue belum pakai, masih nabung lagi ya, tapi nanti gue juga akan bahas. Smart Doorbell gue juga nggak pakai karena udah pakai Smart CCTV. Kalau motion sensor ini juga gue nggak pakai karena udah ada Smart Lamp dan juga Smart CCTV juga. Tapi kalau lo butuh misal buat sensor pintu, kaca, buat keamanan rumah itu berguna banget. Robot vakum gue pernah punya, tapi kurang cocok karena ngerasa kurang bersih juga, harus dipel-pel juga. Tapi lumayan banget emang buat nyicil nyapu-nyapu. Smart Curtain ini juga gue masih maju mundur, perlu beli apa enggak karena lumayan juga budgetnya, dan sepertinya gue utamain Smart Door Lock dulu. Aplikasi Smart Voice Assistant. Seperti yang gue bahas sedikit di depan, untuk smart home gue pakai platformnya Google, yaitu Google Home. Dengan Google Home ini, lo bisa menyatukan semua perangkat smart home tadi yang beda-beda brand menjadi satu aplikasi dan satu assistance. Jadi lo bisa buat scene atau suasana, misal suasana tidur lo, matiin semua lampu dan nyalain white noise kayak gini. Selamat malam, Ahmad. Di aplikasi Bardi juga bisa, tapi ya khusus perangkat Bardi aja. Untuk pengguna Android sudah langsung bisa perintah suaranya dengan Google Assistant. Untuk iOS harus add to Siri dulu ya. Nanti pengaturannya itu ada di shortcut. Kalau lu punya Smart TV Google seperti Google TV dan Android TV juga bisa diperintah lewat Voice Assistant Smart TV-nya. Untuk Home Hub atau Smart Voice Assistant ini nggak harus punya seperti yang gue jelasin tadi, tapi lu kalau punya ini nice banget karena responnya lebih cepat daripada lewat handphone karena dia sebagai hub atau pusat produk dari semua smart home yang terkonek. Dan feedbacknya juga lebih natural. Gue pakai yang murah aja, ini Google Nest Mini 2, harganya 480.000. Rata-rata Home Hub itu basicnya speaker, walau ada juga yang pakai layar seperti Google Nest Hub sama Amazon Echo Show dan iPad. Jadi lo bisa manfaatin juga buat dengerin musik atau jadiin sound Smart TV kayak gini. Dan ini beberapa otomasi yang gue set. Oke, sekarang kita mulai bahas detail per perangkat smart home-nya. Dimulai dari lampu-lampuan dulu. Wall switch atau smart light gue bahas jadi satu karena sama aja. Bedanya itu kalau wall switch lu bisa pakai lampu biasa karena yang diganti itu saklarnya. Ini buat lu yang mau pakai lampu biasa bukan yang smart light bulb karena hanya butuh fungsi on off-nya aja. Ada dua macam dari Bardi, 1 dan 2, 3 switch ini. Ini gue yang pakai 2 switch. Kelebihannya dibandingkan pakai smart light, pertama kalau lu butuh lampu yang wattnya gede, harganya nggak semahal harga smart light. Yang LED biasa itu 12 watt 127.000 dapat 4 lampu. Kalau yang smart cuma dapat 1 lampu yang 13 watt. Dan juga ada switch-nya. Jadi kalau lo mau matiin nyalain langsung dari saklarnya lebih cepat. Kekurangannya itu masangnya agak lebih ribet karena harus bongkar saklarnya. Agak PR kan. Kalau smart light ini ada 2 jenis. Pertama yang RGB bisa 16 juta warna dan kedua WW atau white warm yang cuman bisa 2 warna aja, putih dan warm white. Kelebihannya ya lo bisa atur mau warna apa, tingkat kecerahannya berapa. Ini gue pakai yang warm white di kamar dan ruang tamu. Misal gue mau nonton film, gue set ke cozy terus diredupin, atau misalkan mau romantis atau sexy time juga ada mode dynamic ini. Jadi ada pilihan candlelight. Kelebihannya smart light itu dibandingkan smart wall, lo nggak perlu ganti saklar, tinggal pasang aja ke fitting lampunya. Karena seperti Bardi dan Philips ini, fitting atau ukuran ulir lampunya itu udah standar rumahan. Di Indonesia itu ukurannya E27, simple.
Kekurangannya ini harganya lumayan untuk satu lampu. Kalau ke wall switch kan ada yang bisa buat 2-3 lampu. Keduanya ini selain bisa diatur mati nyalanya juga bisa di set jadwal. Misal untuk lampu teras ini gue set nyala di jam setengah 6 sore dan mati di jam setengah 6 pagi. Kamar dan ruang tamu juga gua set nyala jam setengah 6 sore biar pas pulang kerja ke rumah itu kan udah gelap. Jadi masuk rumah itu udah nggak usah nyalain lampu lagi. Saran gua untuk lampu biasa yang nggak perlu berubah warna kayak lampu teras, dapur, pakai yang wall switch aja, lebih hemat dan jadi nggak banyak device yang connect ke wifi. Untuk yang smart light bulb itu bisa dipakai dibuat kamar atau ruang keluarga aja yang membutuhkan ambience. Berikutnya, portable plug and power strip. Ini ada beberapa model, seperti yang satu colokan, dua colokan, ada juga yang multi colokan kayak gini gue bahas jadi satu. Fungsinya simple aja, dia cuman rubah barang elektronik lu jadi bisa dikontrol dan dikonek ke jaringan internet. Ini fungsinya nggak cuman buat switch on off aja, tapi juga bisa buat monitor listrik yang udah dipakai berapa. Ini kepake, misalkan lu mau penasaran, mau tahu barang elektronik lu ini habisin berapa watt sih. Ini gue pakai ada buat colokan charger HP, gue biar dia bisa nyala mati otomatis, jadi nggak on terus, pompa dorong, dan water heater biar kalau malam atau pas nggak dipakai itu mati. Beberapa orang juga pakai ini buat dispenser galonnya, jadi penggunaan listriknya dijadwal dan bisa bikin listrik lebih irit. Oke, gue tahu lo sebagian pasti bakal mikir atau bilang kalau colokan gini mah buat jadwal on off doang, beli aja yang analog kayak gini. Tetap beda sih, ada kelebihannya. Yang pertama, ini lo bisa atur di handphone, nggak ribet, atau bisa diperintah pakai suara. Colokannya juga lebih kecil, nggak makan tempat, dan lo bisa monitor penggunaan wattnya juga. Dan kalau gue lihat itu juga harganya cuma lebih murah 50% kok, jadi beli sekalian aja yang smart. Yang ketiga, ini yang berguna banget buat barang elektronik rumahan yang pakai remote infrared. TV biasa, bukan smart TV. Ini gue masih pakai TV zaman dulu, zaman kuliah, sampai sekarang masih awet, walau udah rada jelek layarnya ya. Jadi gue konekin HDMI-nya ke Mi Box S Android TV, jadi smart TV deh. Karena matiin nyalainnya itu masih pakai remote infrared, gue nggak bisa kontrol pakai smart home. Kalau TV yang di depan ini udah Google TV, jadi nggak perlu dikonekin ke infrared remote, langsung bisa dikontrol lewat smart home. Untuk AC, berguna banget nih. Misal lu lupa matiin AC, udah di jalan biar nggak bolos listrik, atau mau pulang tinggal bilang I'm going home gitu juga bisa, jadi sampai rumah udah adem. Otomasinya juga bisa di-set, misal jarak rumah lu dari sampai sekian meter itu pergi atau pulang, itu dia otomatis bisa mati atau nyala. Karena akun Google Home gua loginin juga ke istri gua, jadi misal kita sering bolak-balik rumah, misal ke supermarket atau ke masjid, jadi ribet mati nyalanya otomatis. Jadi gua nggak pakai otomasi location-nya, jadi hanya pakai perintah suara aja. Yang keempat, smart CCTV. Ini penting banget karena udah connect ke wifi dan internet. Jadi misal kita lagi di luar rumah dan ada orang yang datang atau masuk ke area CCTV gitu, kita bisa set alarm notification-nya. Jadi misal ada gerakan di kotak yang udah kita atur ini, otomatis bakal dapat notifikasi ada movement di area ini dan langsung ke capture. Selain sensor motion, ada juga sensor suaranya. Sensor motionnya ini berguna banget, jadi lu bisa monitor rumah lu dengan real time. Karena langsung masuk notifikasinya dan ke capture juga. Ini siapa yang datang ya. Dan ini juga ada speaker dan mic-nya, jadi lu bisa berkomunikasi juga. Misal di rumah ada ART mau ngasih tahu minta tolong sikatin toilet juga karena lupa tulis atau info di WA nggak dibaca. Atau minta tolong masukin paket yang datang ke rumah. Jadi kayak lagi telepon-teleponan ala pakai HT gitu. Smart door lock ini juga penting banget karena ini yang bikin berasa rumah kita kayak udah jadi smart home. Karena udah nggak ribet pakai kunci lagi, colok-colok, puter-puter, bukanya tinggal pakai finger atau pakai NFC card. Dan lu juga misal ada adek lu atau orang tua lu yang datang ke rumah, ini kita nggak perlu lagi nyimpen-nyimpen kunci di tempat sepatu gitu misalkan. Jadi tinggal share pin aksesnya aja. Ada juga produk smart home lagi seperti yang punya peliharaan seperti ikan ini, ada fish feeder, dan untuk peliharaan yang lebih gede ini seperti anjing dan kucing. Ini pet feeder dan water fountain berguna banget. Misalkan lu lagi pergi dan peliharaan lu nggak ada yang jaga di rumah. Dan ini juga ada kameranya, jadi lu bisa komunikasi juga sama peliharaan lu, misalkan disuruh makan kayak gitu, atau cek kondisi makanannya ini dimakan atau enggak ya. Ada juga produk smart home lainnya seperti smart curtain, ini buat buka tutup tirai, smart LED strip, dan lain-lain. Kelihatannya sih mungkin kalau belum pernah cobain dan punya barang ini kayak penting nggak penting gitu. Karena pasti mikir, aduh ini mager amat sih nyalain matiin lampu aja pakai suara, lebih cepat langsung mencet kali. Gue juga mikir gitu awalnya, tapi setelah cobain beli smart CCTV, penasaran beli smart switch buat lampunya, kok enak ya. Terus mulai beli yang lainnya, seperti beli infrared,
remote tadi dan juga Google Nest Mini. Ini juga impact-nya yang bikin gede banget. Karena menambah kenyamanan dan kemudahan kita di rumah. Teknologi smart home ini nggak hanya bisa memberi keamanan seperti smart CCTV tadi dengan real-time monitornya dan juga smart plug buat atur peralatan elektronik yang ada, tapi juga bisa membantu menghemat listrik seperti remote infrared yang bisa mati nyalain AC tadi. Smart home ini pasti ada kelemahan. Yang pertama itu kalau internet atau wifi-nya offline, kita jadi nggak bisa kontrol lagi lewat suara atau HP, jadi harus balik lagi ke manual. Kedua, kalau jadikan wifi kita reset atau ganti password, kita perlu pairing ulang lagi ke device smart home-nya. Dan terakhir, kalau apps-nya misal Google Home atau baterainya lagi crash, misal ada update OS-nya, dia nggak bisa dikontrol lagi sampai apps-nya normal. Tapi ini jarang terjadi sih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk next-nya. Boleh komen konten apa yang perlu dibikin ya. Atau nanya dan share pendapatnya juga boleh, nanti gue akan jawab. Kalau suka jangan lupa like dan share ya. Subscribe juga biar gue bikin video lain lagi yang menarik. See you on the next video.